tengah. Ini akan memudahkan semua tim turun di awal-awal drop mereka. Tampaknya dari beberapa tim sudah mulai turun juga yang turun di bagian selatan dan terlihat. Morph mana nih? Morph BTR. Ini kita perhatikan. BTR sudah menuju ke arah bootcamp. Morph turun mana? Ya, belum terlihat nih ya, bayang-bayang Morph masih belum terlihat. Sementara kalau misalkan The Pillar sama Alter Ego akan memainkan strategi yang sama, RRQ akan pergi ke cave juga. Ini Morph. Sabar. Gemes. Skip kah? Soalnya ada 2 nih bayangan Morph-nya ya. Kita akan melihat di mana Skip kayaknya. Mereka skip ngambil di atas sebagai Paradise. Scraping dikit mereka. Ya, sepertinya bootcamp masih akan dilepas untuk Bigetron. Bigetron ini sebenarnya masih punya posisi tengah ya. Dia masih punya chance untuk mendapatkan winner chicken dinner dan circle-nya ternyata ke selatan. Ya, sekarang bakal kembali ya. Kemarin sudah ke selatan, hari ini bakal ke selatan lagi. Akankah kita melihat Lofre ataupun tim-tim di bagian selatan mengontrol dari game kali ini? Betul sekali. Dimana kalau kita lihat juga Lufre akhir-akhir ini kuat di Sunhawk. Ya, bisa dibilang mereka kalau menurut gue pribadi ya, mereka adalah salah satu kontestan paling kuat di Sunhawk. Tampaknya BTR Ryzen mulai menembak juga ke arah siapa tadi ya? Random kah? Entah, mungkin lagi ngetes ya. Ngetes senjatanya gitu. Ngetes Giro. Ngetes Giro bisa Giro jadi. Bener nggak nih? Benar. Dan sepertinya cukup damai dan aman nyaman untuk Bigetron looting di area bootcamp. Sementara scrapping dilakukan dari Morph. Mereka melakukan split, tetap split, nggak pernah di awal-awal tuh selalu mereka kayak berpisah, scrapping, udah mandiri mereka soalnya. Betul, mereka bisa dibilang mengecilkan jumlah looting mereka, tapi mengamankan posisi mereka di awal-awal. Mereka juga mengambil bagian, bisa bilang utara ya, utara dengan scrapping minim, mereka bakal bermain dengan looting yang sangat minim, tapi rotasi mereka sangat cepat. Semakin dikit kita looting, semakin banyak waktu kita terotasi. Betul, jadi sambil scrapping, dia sambil gerak, nggak stay di satu kota yang lama, tapi mereka pelan-pelan bergerak sama-sama menuju ke pit stop berikutnya. Betul, dengan upaya untuk motongin tim lain dan lootingin kotak-kotak yang orang lain tuh niat lama lootingnya. Betul, dan sambil ngeluting juga, sambil scrapping bisa jadi mereka dapetin beberapa tim lain atau yang lagi rotasi gitu kan, bisa aja diculik. Karena baik lagi ya, dengan kita looting dikit, kita kan banyak waktu luang. Karena kita nggak looting gitu, kita fokus ke gameplay kita. Dengan waktu yang lebih banyak pilihan yang kita bisa lakukan, tapi ternyata pilihan yang mau dilakukan oleh Cryzen adalah perang dengan Ion kali ini. Di mana Red Face di-lock oleh Cryzen, tampaknya ini one-on-one duel. Kita bakal ini dari kedua pemain ini bakal saling beradu tembak, tidak ada bantuan, tidak ada backup. Yes, betul sekali. Sama-sama aim star atau carry dari setiap tim. Red Face akan melawan Cryzen di depan sana, di mana Red Face sudah berada di dalam rumah, bakal sedikit bergerak ya. Tapi yang pasti Cryzen di sini juga tahu ada seseorang di dalam sana, tapi Red Face akan keluar sedikit ditutup Terdengar pintunya. Terdengar stepnya, udah tetap pergerakan dari Cryzen dengan Uzinya mulai ditembakin, pre-spray dilakukan, tapi Red Face mulai menembaki Cryzen. Low health parah banget, tapi tetap berusaha untuk melakukan penembakan. Ada jump shoot dari luar sana, Red Face menumbangkan seorang Cryzen. Betul, first blood bagi tim Ion Red Face dengan 1 kill ke arah Cryzen kali ini. Bintang dari tim Dranix. Ketika ada tim yang gak dapetin tempat yang enak, mereka bakal nge-hold di zona ataupun nge-hold di open field sampai mereka punya celah untuk lewat. Tapi kita bakal ini dari tim AE dan juga tim Geek kembali battle. EVOS mulai datang juga. Yang seperti tadi gue prediksi juga, ini EVOS mulai datang. Onyx yang gak maju ke depan. Mereka masih nge-hold di daerah Quarry. Oke, dan sepertinya kita lihat dari Aero juga udah mulai mendapatkan 1 kotak di situ. Tadi ada yang tumbang juga kayak dari The Pillars. Bukan? Aero ini tadi barusan itu kehilangan. Oh, dia kehilangan ya? Dia kehilangan potato. Oke, ternyata dia yang kehilangan. Soalnya dia yang nge-looting gitu. Oh, Tuh, looting ini, kotak mayat teman sendiri. Iya, ini pojokan banget loh by the way ya. Ini mereka berada di ujung zona banget, dekat dengan laut. Jadi mereka perlu berhati-hati. Depan mereka memang kosong. Camp Charlie, Bantai itu semua kosong. Tapi mereka perlu mensecure area jembatan kalau mereka pengen menahan posisi mereka di tempat yang enak. Oke, dan sekarang sepertinya dari The Pillars sudah mendapatkan informasi-informasi atas player-player dari Aerolf. 1 player tumbang ditembak oleh Boboho, namun Boboho melihat lagi pergerakan dari Spauf. Mulai ditembakin kembali dan ini akan menjadi tekanan untuk Aero karena sudah akan kehilangan 2 player. Betul, ini Aero perlu berhati-hati ya. Ini meskipun mereka sedang di puncak, ini bisa berbahaya juga kalau mereka sampai tusun. Kalah sampai tusun dan tim-tim di peringkat 2, 3, 4, 5 semua perform. Nah itu dia, karena selisih poin masih sangat tipis dan sementara Spauf nggak bisa berlari mendekat ke arah temannya. Bakal langsung ditinggalin begitu aja. Sementara kita lihat dari Hazelnut sudah mulai dikunci pergerakannya dari Kental dengan Onta. Akan maju secara bersama-sama tapi Ontanya nyemplung. Ontanya kayaknya haus dan air di HBD dan sementara ternyata Kental bakal tumbang kali ini. Onta berusaha mengganti senjatanya. Sangat-sangat salah. Momentum timingnya mengganti senjata salah sekali dan sementara kita lihat dari Hazelnut
Hazelnuts akan berusaha untuk memberikan pressure kembali. Tadinya ditekan, sekarang mereka menekan balik. Betul, kita bakal kali ini Hazelnuts menahan gempuran lawannya. 3 orang didapetin ya. Tinggal 1 player lagi, Bobo Argenta di belakang yang bertahan. Lemparan bom dari Hazelnuts berusaha untuk coba memfinish 1-2 anggota dari tim TP. Tapi tampaknya sedikit terlalu jauh posisinya dan kental. Boboho dan Onta pelan-pelan bergerak menuju ke arah safe spot mereka di belakang. Sayang banget dari tim Aero, Spaw for the back off jauh. Kalau masih ada Spaw nempel sama Hazelnut, bisa dibalikin nih keadaannya. Betul sekali, dan kita lihat itu 2 player yang knock masih bisa di-revive, tapi kalau Onta kayaknya nggak bakalan bisa di-revive, bakal dibiarkan bleeding out dan menjadi sumber informasi juga pastinya buat tim The Pillars. Kita lihat dari Hazelnuts masih berusaha untuk menjaga pergerakan dari TP. Kental mulai terlihat ada sedikit pergerakan loncat, tapi masih ditahan sama Hazelnuts. Digunakan Spion Gamingnya kali ini mulai ditembakkan kembali. Juga 2 player sudah mulai aktif, tapi ini sulit banget buat melakukan fight. Ada tebing. Betul, kita bakal lihat dari Hazelnut 1 lawan 3, tapi dia membagikan keadaan Hazelnut. Masih nembakin 1, belum dapat korban tambahan 2, langsung ke Pikara dan Hazelnut bakal tumbang. Spaw tampaknya di belakang memutuskan untuk tidak menembak dan bakal coba untuk rotasi dan meninggalkan posisi tersebut ya. Ya, betul sekali. Jadi Hazelnuts menahan pergerakan dari The Pillars, membiarkan Spaw bisa rotasi sejauh-sejauhnya, dan kita lihat dari EVOS kayaknya udah mulai mendekat ke area Alter Ego dan Geek ya tadi harusnya. Betul, kita bakal lihat juga ini pergerakan dari beberapa tim ini sudah harus pindah kembali. Zonanya sama persis kayak kemarin. Oke, zonanya mengarah ke 2 pulau, masih membagi 2 pulau. Dan sebenarnya kita lihat dari Lizard sudah mulai turun juga ke bawah. Ini dia mapnya, kalau kalian penasaran seperti apa zonanya. Terlihat penumpukan di area Painan juga pastinya. Dan sebentar kita lihat Lizard melihat dengan sangat jelas di situ. Badru bakal langsung ditumbangkan begitu saja. Berarti Alter Ego sudah kehilangan 1 lagi playernya. Betul banget, kita bakal kan dari tim EVOS ya, benar-benar datang ke Paradox membersihkan lawan-lawan mereka. Tapi untungnya AE dan juga Geekfam, EVOS tidak datang untuk berperang full, mereka datang untuk rotasi. Sehingga Geekfam dan juga AE nggak secara penuh diperangi oleh tim EVOS. Dari Martin bakal bertahan juga, dia masih menahan di bagian batu-batuan ya. Tapi tembakan ke arah Siren juga mulai ditujukan oleh tim victim di mana mereka beradu di area quarry kali memperebutkan ujung zona. Ya betul, tapi Chisun di sini sendirian saja di Sniper Tower, dan pastinya informasi juga udah mulai masuk untuk player-player victim lainnya. Tapi ini kalau misalkan lemparan bom dari Just Space kena, Chisun bisa meninggoy dan hampir saja untung miss. Betul, Chisun bakal lempar juga Molly untuk coba memberikan damage kepada tim Siren ya, di mana Siren memiliki advantage sementara waktu ini. Tapi kalau Chisun bisa memanggil teman-teman dan memberikan angle yang enak untuk mereka nembak, ini bisa balikkan keadaannya. Tapi Fajar tertangkap juga kali ini lumayan low, harus melakukan healing terlebih dahulu, dan ini mungkin bisa menjadi satu jegalan bagi tim victim untuk maju ke arah zona karena Siren yang lebih dekat ke arah zonanya. Ya betul, sementara fight di sisi lain masih belum selesai. Di sini Martin nampaknya posisi udah mulai ketahuan oleh Geekfam. 3 player dari Geek sudah mulai mengunci pergerakan dari Martin. Martin gak bisa kemana-mana, hanya bisa diam di belakang batu cosplay saja. Dan Martin sudah mulai mengganti senjata dengan Uzi, tapi dia kebingungan sebenarnya. Dan sementara kita lihat Deathmosh akan membersihkan Alter Ego, dipulangkan posisi ke-16. Ini pertama kali nggak sih kita lihat Alter Ego tusun di Sunhawk? Ya karena dia pakai strateginya sama terus. Nggak tahu ya, biasa kan dia healing, tapi kali ini healingnya dipatahkan. Soalnya kan itu Disamperin dogsnya kan? disamperin, sama kan zonanya ke bawah. Jadi mau nggak mau dia nggak bisa gerak bebas gitu loh. Betul. Kalau misalkan biasanya kan zona ke atas dia sepi late sendirian. rotation. Iya. Nah itu dia. Kali ini dia dipaksa untuk fight, dan fightnya nggak dalam keadaan yang nggak optimal. 4 titik yang berbeda. Betul sekali, dan itu mungkin bisa dibilang kelemahan dari kalau split terlalu jauh ya. Betul, tapi Siren bakal tertangkap juga sama Chisun yang akhirnya membuka vision dia dari arah atas watchtower-nya ya. Langsung menembak dari pos menuju ke arah Siren, tapi Chisun perlu berhati-hati karena zona akan bergerak bentar lagi. Anggota victim lainnya sudah menyebar juga, memotong rotasi dari tim Siren. Tapi kalau Chisun bisa dapatkan 1-2 korban lagi, bisa berbeda hasil. Tapi tampaknya Chisun akan ke headshot, knock, dan harusnya nggak akan selamatkan oleh Banyu. Ya, karena zona juga udah mulai bergerak. Kalau misalkan Banyu ke sana itu bakal gambling parah dan bakal ditinggalkan oleh Banyu, dibiarkan bleeding out. Siren pun langsung cabut dari tempat, nggak mau berlama-lama juga karena mereka akan di-cut. Bisa di-cut rotasinya oleh tim-tim yang sudah standby di arah depan. Betul, kita bakal ini juga dari permainan semua tim. Tampaknya mereka masih berusaha mencari posisi-posisi dalam circle, tapi Siren akan langsung dipukul juga oleh tim Onyx dari high ground. Menunggu pergerakan mereka dari quarry dan langsung memotong mereka dari tempat yang sangat-sangat enak nembaknya. Free shoot ke arah Siren, hanya ada cover
berasap dan kita bakal gocek-gocekan peluru kiri kanan Jaspe menghindari peluru panas dari tim Onyx. Nah, harusnya mereka mulai berusaha untuk menjaga posisi mereka. Ya betul sekali, Jasper berhasil mendapatkan coveran, tapi di sini dari Ken tetap berusaha untuk memberikan pressure terus-menerus, nggak bakal membiarkan Siren bergerak dengan nyaman, karena ini open banget, dia hanya bisa memanfaatkan smoke. Kalau misalkan smoke-nya habis, ini bakal meninggal banget buat Siren. Betul, kita bakal kayak ini juga semua tim sudah mulai scrambling kembali di circle keempat yang sudah sangat-sangat kecil di Sunhawk kali ini ya. Yes. Dengan Ken langsung pindah dengan motor juga, harusnya mereka bakal coba nerobosin jembatan menuju ke arah pulau ke kiri kali ini, ke Pulau Charlie. Dan EVOS bakal menahan juga dengan Aero, di mana mereka lagi memperebutkan satu pos yang Spaov lagi isi. Wah, ini Aerowolf, last man standing-nya nih. Spaov masih berusaha Nggak ketahuan. untuk cosplay. Oke, kita bakal lihat kali ini belum ketahuan. Tapi tampaknya di sebelah mereka juga Boom sedang perang. EVOS juga anggota mereka belum menyadari bahwa ada seorang Spaov. Agen rahasia kali ini ya, lagi ngumpet di daerah posnya kali ini. Iya betul, intelijen dari Aerowolf ya. Dan kita lihat di sini dari Boom juga berhasil untuk mendapatkan suatu compound, berusaha untuk menjaga kali ini. Dari Onyx juga udah mulai rontok satu persatu, Nick di sana juga udah mulai tumbang, bakal berusaha untuk di-revive pastinya. Tapi ternyata Bigetron masih survive kali ini, bakal melakukan knockin clutch dua. dengan satu tim. Oke, Aura mulai tertumbuk juga dan akhirnya Aura dipulangkan secara bersih oleh tim BTR. BTR 3 kill dikantongi kali ini. Kita bakal lihat apakah BTR bisa mengumpulkan poin yang banyak di game kali ini dan mungkin akan coba untuk menambah jumlah poin mereka untuk 4 game ke depannya lagi ya. Ya betul sekali, fight-nya tadi sangat cepat sampai tidak terlihat dan kita lihat akan bergeser kembali kamera ke arah Spaov. Spaov mendapatkan momentum melakukan blind spray through the smoke, tapi Bomnya kokang, Laser udah mulai bomnya. melemparkan granat ke arah depan. Spaov menangkap granat dari Laser mentah-mentah. Gue kira dia bakal lompat. Gue kira dia megang Uzi bakal lompat, bakal coba one on one dengan Lysak, tapi ternyata dia malah menunggu di shack dan meledak bomnya tadi ya. Wah, panik kayaknya sih tadi Panik juga itu ya. kayaknya. Sayang sekali sih, sayang sekali. Tapi kita bakal perhatikan kali ini dari posisi semua tim. Tampak ini rusuh banget sih. Dari Geekfam sudah masuk ke arah pulau juga. Tapi dari Ken dapatkan satu korban itu Deathmosh langsung tersungkur juga untuk sementara waktu ini. Kita bakal dari Ken akan coba lempar bom dan mungkin menemukan beberapa target yang berada tepat di bawah dia. Tapi Ken berhati-hati, di sebelah dia juga ada tim RQ dan juga ada tim Boom yang sudah tahu posisi Onyx di mana. Betul sekali, apalagi Onyx tersisa 2 player saja. Cleon dengan Ken kali ini, dua-duanya melakukan split tidak terlalu jauh, tapi sudah melakukan setup smoke juga. Dan live standings, 2 top teams ya, sudah tumbang. Betul, ini chance untuk Boom dan juga Ion dan juga Victim menaikkan peringkat mereka kali ini. Ini benar-benar chance banget. Onyx juga termasuk sih, Onyx juga termasuk kali ini. Betul. Karena kalau ini Boom mainnya bagus, Chicken misalnya, peringkat 1 udah gak jauh lagi. Ya, dia bisa ngejar Aura. Betul. Tapi nggak cuma di situ. Kita perhatikan ke papan tengah. Mungkin sampai dengan ke BTR. Mereka chicken sekali. Ini bisa langsung masuk top 8. Ya, kan? Semua punya stake sekarang ya. Mereka punya satu hal yang mereka perebutkan pada game kali ini. Ya betul, sementara kita lihat circle-nya. Wah, kebum. Kebum Circle-nya benar-benar. kebum. Ini benar-benar kebum kali ini. Kita bakal lihat apakah dari Boom bisa mengontrol area mereka dan meningkatkan poin mereka menuju ke arah puncak. Minimal peringkat 2 lah. Ngejarnya dulu. Step by step lah kali ini ya. Kita lihat beberapa tim juga sudah mulai bertumbangan mengingat zona yang begitu tricky, begitu susah untuk mereka kuasai pada game kali ini. Lyzerk menahan 3 anggota dari tim TP, 4 bahkan ditahan oleh seorang Lyzerk sendirian. Betul sekali, itu tadi sniper tower atau shack yang diisi oleh Aerowolf bakal diisi oleh Kena Laser atap ya, kembali. bomnya. Karma Israel apa tidak, kita akan lihat Onta mulai mengokang granatnya dilemparkan ke depan. Ada smoke yang sudah menyelimuti Laser, tapi granatnya Belum masuk ya? nggak on point, belum terlalu Lagi? on point. Belum masuk. Masih mau coba lagi, tapi Laser mati-matian berusaha untuk survive keluar. Di depan sana terlihat dengan jelas Onta langsung memulangkan EVOS di posisi 12. Yes, dan akhirnya ada tim TP bisa menguasai ujung zona juga yang tepat bersebelahan dengan tim RQ Ryu kali ini. Dimana semua tim sudah mulai berdempetan, sudah mulai saling melihat, sudah memiliki vision yang enak untuk ke arah-arah yang berbeda. Kita bakal kali ini tim yang sehat, tinggal ada 4 tim lagi ya. Masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Tapi Boom yang paling enak, tapi balik lagi tempat yang paling enak. Lagi-lagi adalah tempat yang paling ramai dan akan diisi oleh tim-tim lain. Betul, semuanya pasti akan mengincar tempat posisi yang paling enak itu dan tergantung gimana cara Boom mendefense area mereka. Dan kita lihat di sini Dranix kayaknya bakal terkikis satu persatu oleh Playzone, bahkan masih ada satu yang berada di luar CS. Kali ini last man standing pun nggak berhasil bertahan. Betul, kita bakal dari tim Lovely juga bakal menembus ke area pertahanan dari tim Boom, tapi sebelah mereka cukup banyak tim yang sudah mengisi area-area mereka. BTR pun mulai ke take down, tapi masih bisa selamat juga, di mana Victim bakal pulang dengan 1 poin pada game kali ini. Kita bakal dari tim Ion dan BTR akan bertemu dikit lagi, tepat bersebelahan. BTR lawan Ion, 3 lawan 2. Zona pun sudah menutup kembali menuju ke arah zona ke-6 yang sudah sakit banget
menuju ke arah Boom lagi, di mana Boom punya compound. Ya betul, di sini Redface sudah mulai berjaga-jaga, dia tahu di depannya ada orang berusaha untuk mendapatkan informasi, tapi splash damage-nya mengikis health point dari Redface, bahkan ada peluru panas dari sisi lain. Wah, Redface panik, nggak jadi lagi di posisi yang sama, mau ke kiri, ada granat, ke kanan ada peluru. Ini bakal sulit banget buat Ion. Betul, kita bakal dari tim Ion masih menahan juga di ujung-ujung zona. Ada member yang sudah aman, tapi di belakang mereka ada satu lawan yang tidak bisa dilupakan, tidak bisa dihiraukan. BTR di belakang mencari posisi untuk maju ke depan. Tampaknya dari tim Onyx juga bakal pulang di posisi ke-8 dengan membawa 2 kill pada game kali ini. Ya betul, BTR masih berusaha untuk masuk, Ryzen dikikis sama zona, tapi Zuxi sudah berhasil mendapatkan pinggiran zona. Berusaha untuk merayap, tapi Auro masih mencari, masih mengendus, ada bau-bau manusia di depan sana. Betul, dari Auro lagi melakukan clearing juga sementara waktu ini coba untuk meng-clear ujung-ujung zona. RQ lagi menahan zona juga, Lofre masih menahan juga. Gempuran dengan tim Boom yang menahan tempat terenak. Akankah Lofre men-take over tempat yang terenak kali ini? Kita bakal lihat dari tim Lofre langsung menembus pertahanan dari tim Boom. Tembak kiri, tembak kanan, Swavel tumbang. Wow. Tinggal satu pemain Boom yang tersisa. Fokker di dalam satu rumah mereka. Ya, di mana Lufre masih lengkap berempat ini bahkan menjadi malapetaka buat Boom Esports, menyisakan satu player saja. Tapi sementara kita lihat sepertinya ada Ion yang mulai nge-push juga area Lufre di sini. Oke, Ozora sudah mulai mendapatkan informasi pastinya, bahkan ketembak juga kali ini oleh Ponbit, oleh tim lain. Dan sementara kita lihat dari Hands bakal terus-menerus mencari posisi musuhnya ada di mana. Di sisi lain RRQ sudah mulai tereliminasi juga. Lufre mendapatkan 10 kill point, masih lengkap berempat. Bahkan Oke Ozora masih bisa di-revive kali ini. BTR masih berusaha untuk menahan Blue Zone, sakitnya Blue Zone, tapi Zuxi pun nggak bisa lagi nahan. Ryzen seorang diri akan menjadi dokter, tapi first aid-nya udah habis, bakal maju ke depan, spray down, terus menerus masih ada Red Face, terus clutch, dan dua-duanya rata. Oh, Unggom, Ion enggak dong, Ion belum tumbang. Ion masih memiliki astaga. satu anggota yang hidup yang bisa modifikasi teman-teman lainnya. Tapi kita bakal dari Fokker menahan gempuran dari Boom. TP langsung menyebar juga kiri dan kanan. Berusaha meng-take over rumah dari tim Lofre. Tapi yang paling enak harusnya Ion. Mereka gak bisa nge-revive semuanya bertiga, mereka punya circle juga. Tinggal menjaga circle tersebut. Lofre dengan 4 anggota mereka, kalau mereka sampai chicken dengan kill yang banyak, ini bisa-bisa Lofre yang ke nomor 2. Betul, bisa jadi karena Lufre udah nyayur banyak banget di situ. Fokker pergerakannya masih belum terdeteksi. Semua tim player Lufre nggak ada yang masuk ke dalam rumah, bahkan fokus ke arah depan. Iya, kita bakal dari Fokker masih menahan juga di satu angle yang sangat sempit. Belum ketahuan posisi dari mana. Menggunakan VP bakal terbakar. Fokker, goodbye Fokker. Bakal pulang di posisi keempat, membawa 1 kill dan juga total 9 poin untuk timnya. Ya betul sekali, tapi ini dia 3 tim terakhir, Lufre, The Pillars, dan Ion akan berusaha untuk memperebutkan winner chicken dinner. Lufre masih lengkap berempat, The Pillars juga, Ion masih bertiga, tapi Ion punya posisi yang paling enak. Kena lagi red face-nya kayaknya oleh tim TP yang bakal langsung nge-push ke depan juga, di mana mereka masih memiliki 4 anggota yang hidup. 4 lawan 3 kali ini. Kita bakal lihat siapakah yang dapat menahan gempuran lawannya. Oke, Ozora tumbang, Ponbit tumbang, tinggal menyisakan seorang Hands dan juga Slayer tetap bertahan berdua. Tampaknya dari Slayer nggak bisa bertahan terlalu lama, spray down dari Hands, tidak menemukan korban. Dan ini bakal jadi 4 lawan 3, TP lawan Ion. Dan tidak disangka-sangka The Pillars sudah membawa 10 kill, tapi kali ini Hijrah nge-prone kedeteksi oleh Boboho, langsung dieliminasi. Tersisa 2 orang saja. Auro dengan Reves di depan sana. Boboho dengan sangat berani melakukan fight, bakal di-push dengan vektornya menuju ke arah depan, spray down terus menerus. Winner chicken dinner untuk tim The Pillars dengan